Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Wadatujana. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Perkembangan Bahasa di Indonesia. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu basa, yang memiliki arti kapasitas khusus yang ada pada manusia guna menggunakan dan mendapatkan sistem komunikasi secara kompleks, serta sebuah bahasa merupakan contoh spesifik dari sistem itu. Bahasa merupakan sebuah sarana untuk makhluk hidup guna berinteraksi sosial dengan sesama makhluk hidup yang lainnya, baik itu sejenis maupun tidak sejenis. Bahasa merupakan sebuah kunci pokok untuk kehidupan manusia. Hal ini karena dengan adanya bahasa, seseorang dapat berinteraksi dengan sesama. Bahasa juga menjadi sumber daya untuk kehidupan bermasyarakat. Adapun sebuah bahasa dapat digunakan jika dapat saling memahami atau mengerti erat hubungannya. Bahasa menurut para ahli antara lain, menurut Harun Rashid, Mansur, dan Suratno, bahasa ialah struktur serta makna yang terbebas dari penggunanya sebagai sebuah tanda guna menyimpulkan maksud dan tujuannya. Menurut Hasan Alwi, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer di mana dapat dimanfaatkan semua orang dalam berinteraksi, bekerja sama, serta mengenali diri terhadap percakapan yang baik serta tingkah laku dan sopan santun. Menurut Bill Adams, bahasa merupakan sistem perkembangan psikologi setiap individu dalam konteks yang intersubjektif. Menurut Wittgenstein, bahasa ialah sebuah bentuk pemikiran yang dapat dipahami serta mempunyai suatu hubungan dengan kenyataan, memiliki struktur, serta bentuk logis. Menurut D.P. Tambulan, bahasa ialah suatu cara guna memahami pemikiran dan perasaan manusia serta untuk menyatakan isi dan pikiran perasaan tersebut. Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa merupakan salah satu ciri yang menjadi pembeda. Hal ini karena dengan memakai bahasa, maka setiap kelompok yang ada pada masyarakat dapat menjadi dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Menurut Plato berpendapat bahwa pengertian bahasa adalah pernyataan yang ada pada pemikiran seorang dengan memakai perantaraan remata atau ucapan serta onomata atau nama benda atau sesuatu yang merupakan cerminan ide seseorang dalam arus udara dengan melalui media, yaitu mulut. Menurut Bloch dan Trager, bahasa mempunyai struktur yang tersusun secara teratur tentang bunyi serta urutan bunyi bahasa yang mempunyai sifat memasukkan serta penggunaan bahasa tersebut dapat menjadi suatu sarana komunikasi yang menjadi sumber dari kesalahpahaman. Menurut McCarthy, bahasa merupakan praktik yang sangat tepat untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam berpikir. Selanjutnya ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas sosial. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu, yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antara suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan kepulauan
Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Telah dikemukakan pada beberapa kesempatan mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia. Hal yang merupakan suatu yang menggembirakan dibandingkan dengan bahasa lain yang dapat dicalonkan bahasa nasional, yaitu bahasa Jawa yang menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya untuk penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di Sabang, Sumatera. Namun justru karena pertimbangan itu, pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Alasan kedua, mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa? Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem, leksikal, dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah juga kenyataannya bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang berpanjang sebagai language friends. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara kemungkinan sejak abad-abad awal penanggalan modern. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan ekspresif, dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Bentuk yang lebih resmi disebut Melayu Tinggi yang ada pada masa lalu digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Pemerintah kolonial Belanda melihat kelenturan Melayu pasar dapat mengancam keberadaan bahasa dan budaya. Belanda berusaha meredamnya dengan mempromosikan bahasa Melayu tinggi, di antaranya dengan menerbitkan karya sastra bahasa Indonesia Melayu Tinggi oleh Balai Perpustaka. Tetapi bahasa Melayu pasar sudah digunakan oleh banyak pedagang dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada sumber bahasa Indonesia. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno dari kerajaan di Indonesia yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai satu bahasa kebudayaan, 2. Bahasa perhubungan, 3. Bahasa perdagangan, 4. Bahasa resmi. Selanjutnya ada peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Tapi dari 2 bahasa
bahasa itu, bahasa Melayunya yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan, satu bahasa persatuan. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan bukti ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Namun secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.